Menjadi ciptaan baru. Refleksi pagi 2165. Bagi orang berlatar belakang Yahudi, sunat merupakan tanda perjanjian Allah. Setelah seseorang percaya kepada Kristus, baik dari latar belakang Yahudi ataupun bukan Yahudi, bagaimana peran sunat? Mari lihat Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudara, di Matius 5 ayat 17, Yesus Kristus menyampaikan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Melalui iman dalam Kristus, orang percaya menjadi ciptaan baru melalui perjanjian yang dimeteraikan bukan lagi dengan sunat, tetapi dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan atas segala janji Allah. Saudara-saudara, bila seseorang beriman pada Yesus Kristus, ia mengalami transformasi ilahi yang menjadikannya ciptaan baru, seperti yang disampaikan di 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kepada ciptaan baru ini, Allah telah menyiapkan pekerjaan baik sesuai Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebagai ciptaan baru, mari kita bertekun dalam pekerjaan baik itu. Karunia hidup keselamatan. Refleksi pagi 2166. Bila seseorang beriman dalam Yesus Kristus, maka ia menjadi ciptaan baru dalam roh. Apa yang akan terjadi bila orang yang telah percaya itu memberi diri untuk hidup dipimpin roh sebagai ciptaan baru? Mari simak Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara-saudara, bila seseorang telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus, yaitu Roh damai sejahtera, dianugerahkan untuk menyertai orang percaya itu senantiasa, tidak hanya secara individu saja, tetapi terlebih lagi secara bersama dalam kehidupan di dalam persekutuan orang percaya. Saudara-saudara, menjadi ciptaan baru hanyalah bisa terjadi bila orang percaya beriman dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, menjadi ciptaan baru itu tentulah tidak dapat terjadi melalui berbagai upaya perbuatan baik semata. Hidup sebagai ciptaan baru di dalam keselamatan Allah itu memang hanya didapatkan melalui kasih karunia Allah oleh iman, seperti yang dinyatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam karunia hidup keselamatan sebagai ciptaan baru inilah kita menerima damai sejahtera dan sukacita ilahi yang berlimpah dari Tuhan.
Menderita demi Kristus. Refleksi pagi 2167. Rasul Paulus mengajak semua orang untuk menyimak tegurannya dengan baik, seperti yang disampaikannya di Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya di jemaat Galatia untuk membuka hatinya baik-baik untuk menerima teguran, sehingga Rasul Paulus tidak lagi bersusah hati. Berbagai penderitaan yang telah dialami Rasul Paulus dengan segala bekas-bekas luka itu merupakan tanda yang menunjukkan akan komitmennya dalam mengikut Kristus karena ia milik Yesus. Bekas luka itu adalah bukti persekutuannya dalam penderitaan Kristus. Saudara-saudara, dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukannya, Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan seperti yang diceritakannya di 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Semua penderitaan yang dialaminya itu rupanya telah menimbulkan bekas-bekas luka yang dilihat Rasul Paulus sebagai tanda persekutuan dalam penderitaan Kristus, sesuai kerinduannya di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena itu, marilah kita juga berani menderita demi Kristus. Kasih karunia menyertai. Refleksi pagi 2168. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai penutup surat Galatia ini? Mari dengar salamnya di Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, ungkapan penutup Rasul Paulus di surat Galatia ini adalah ungkapan penutup yang dapat ditemui di hampir semua surat Paulus, yang menunjukkan betapa penting ungkapan ini bagi setiap jemaat Tuhan. Kasih karunia yang didapatkan melalui iman dalam Yesus Kristus memang merupakan dasar batu karang yang teguh dari setiap jemaat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kasih karunia memang haruslah mewarnai kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, menghadapi ajaran sesat yang beredar di jemaat-jemaat di wilayah Galatia yang mendesak orang percaya untuk melakukan ketentuan Taurat supaya dibenarkan Allah, Rasul Paulus telah dengan tegas menyatakan bahwa hanya melalui iman dalam Yesus Kristus sajalah orang percaya menerima kasih karunia keselamatan, yaitu kehidupan kekal bersama Allah. Oleh karena itu, marilah kita camkan pesan surat Galatia ini dengan kita terus berpegang pada dasar iman dalam Yesus Kristus. Mari kita juga dengan seksama selalu mawas diri dan waspada terhadap segala ajaran yang hendak menggeser iman percaya kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.